Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan lutut yang berbunyi krek-krek setiap kali ditekuk untuk rukuk atau sujud dalam sholat? Atau merasakan nyeri ngilu yang luar biasa saat berusaha bangkit dari posisi duduk tahiyat akhir yang lama? Seringkali Bapak dan Ibu merasa sangat sedih dan malu karena tidak bisa lagi sholat dengan sempurna. Terpaksa harus sholat sambil duduk di kursi di barisan belakang, dan merasa kehilangan momen kedekatan yang khusyuk dengan Sang Pencipta karena gangguan fisik ini. Rasa nyeri ini bukan hanya menyiksa fisik yang membuat kening berkerut menahan sakit, tetapi juga menyayat hati karena membuat kita merasa tua, rapuh, dan tidak berdaya dalam menjalankan kewajiban ibadah yang paling utama. Seringkali kita hanya bisa mengelus lutut sambil menahan air mata di sudut kamar, berpikir bahwa ini adalah takdir yang harus diterima begitu saja dengan pasrah. Karena usia yang semakin senja dan tubuh yang makin renta, kita mungkin sudah mencoba berbagai macam minyak gosok yang panasnya hanya meredakan sakit sesaat di kulit luar, atau meminum obat pereda nyeri yang justru membuat lambung perih dan ginjal terancam rusak jika dikonsumsi jangka panjang. Padahal, tahukah Bapak dan Ibu bahwa di dapur rumah kita sendiri tersimpan bahan-bahan alami warisan leluhur yang memiliki kekuatan penyembuhan luar biasa untuk masalah pengapuran tulang ini, yang mungkin selama ini kita abaikan atau hanya kita anggap sebagai bumbu masak biasa. Sebagai seorang dokter spesialis yang telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun hidup saya untuk merawat kesehatan para lansia, saya seringkali merasa terenyuh dan sedih melihat pasien yang datang dengan keluhan lutut kaku dan bengkak. Mereka datang dengan wajah putus asa. Beberapa bahkan sudah divonis harus operasi ganti lutut yang biayanya ratusan juta rupiah, dan proses pemulihannya sangat menyakitkan serta memakan waktu lama. Saya, Dr. Irfan Ali, hadir di sini bukan untuk memberikan janji manis palsu yang melambungkan harapan kosong, melainkan untuk berbagi rahasia alam yang telah terbukti secara turun-temurun membantu banyak pasien saya kembali bisa sholat dengan nyaman dan melakukan aktivitas harian dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan selamat datang kembali di rumah sehat kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan untuk terus belajar memperbaiki diri di sisa usia yang berharga ini. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini adalah bukti nyata bahwa semangat untuk sembuh, hidup mandiri, dan beribadah dengan sempurna masih menyala terang di dalam dada Bapak dan Ibu sekalian, tidak padam oleh usia. Sebelum saya membongkar rahasia ramuan dapur murah meriah yaitu kunyit asam yang bisa menjadi pelumas alami bagi lutut, Bapak dan Ibu, saya memohon dengan sangat hormat agar Bapak dan Ibu menekan tombol subscribe yang berwarna merah itu sekarang juga. Anggaplah tombol subscribe itu sebagai tanda persahabatan kita dan komitmen Bapak dan Ibu untuk tidak menyerah pada penyakit pengapuran tulang yang menyiksa ini. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu memastikan diri untuk selalu mendapatkan informasi kesehatan terpercaya yang insya Allah bisa menjadi jalan kesembuhan bagi Bapak dan Ibu serta keluarga tercinta yang menanti senyum sehat Bapak dan Ibu. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membangun niat yang kuat hari ini dengan menuliskan kalimat afirmasi positif di kolom komentar di bawah video ini. Silakan tuliskan nama, asal kota, dan kalimat saya siap lutut kuat dan sholat sempurna, agar menjadi doa bersama yang diamini oleh ribuan penonton lainnya di seluruh penjuru Indonesia yang memiliki harapan sama. Saya akan menyempatkan diri untuk membaca satu persatu dan memberikan tanda hati pada komentar Bapak dan Ibu sebagai bentuk dukungan moral dan apresiasi saya atas semangat luar biasa yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini. Mari kita mulai pembahasan penting ini dengan sebuah kisah nyata dari salah satu pasien saya yang bernama Ibu Fatimah, seorang nenek berusia 68 tahun yang sangat rajin ke masjid di setiap waktu sholat. Ibu Fatimah adalah sosok yang sangat aktif dalam kegiatan pengajian dan sosial. Namun keceriaannya perlahan pudar ketika lutut kanannya mulai bengkak
dan kaku, membuatnya kesulitan berjalan menuju masjid yang jaraknya hanya 50 meter dari rumahnya. Puncak kesedihannya terjadi pada suatu subuh yang dingin, ketika beliau terjatuh saat mencoba bangkit dari sujud karena lututnya mendadak lemas dan sakit tak tertahankan, seperti ditusuk jarum. Ibu Fatimah datang ke tempat praktik saya dengan diantar oleh cucunya. Matanya berkaca-kaca saat menceritakan bahwa beliau merasa malu harus sholat duduk di barisan belakang. Padahal, hatinya ingin sekali bersujud mencium sajadah dengan sempurna. Beliau berkata dengan suara lirih yang menyayat hati saya, "Dokter, tolong saya. Rasanya hidup saya tidak berarti kalau saya tidak bisa sujud lagi menghadap Allah. Lutut ini rasanya seperti engsel pintu karatan yang dipaksa bergerak dan macet." Setelah saya periksa dengan seksama, ternyata bantalan tulang rawan di lutut beliau sudah menipis drastis akibat osteoartritis atau pengapuran tulang yang diperparah oleh berat badan beliau yang sedikit berlebih dan kurang gerak. Kisah Ibu Fatimah ini adalah cerminan dari jutaan lansia di Indonesia yang mengalami penderitaan serupa dalam diam, merasa bahwa nyeri sendi adalah bagian tak terpisahkan dari penuaan yang harus ditanggung sendiri. Beliau nyaris saja menyerah dan menerima nasib untuk selamanya sholat di kursi roda. Jika saja beliau tidak mau mencoba ikhtiar terakhir dengan metode alami yang saya sarankan dengan penuh keyakinan, pengalaman ini mengajarkan kita bahwa tubuh memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri. Asalkan kita memberikan bahan baku yang tepat untuk melumasi kembali engsel-engsel yang kering dan meradang itu. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam lutut Bapak dan Ibu saat nyeri menyerang, mari saya jelaskan dengan analogi sederhana yang mudah kita bayangkan di kehidupan sehari-hari agar lebih mengena. Bayangkan engsel pintu pagar besi di rumah Bapak dan Ibu yang sudah tua dan sering terkena hujan serta panas setiap hari tanpa perlindungan atap. Di dalam engsel itu ada pelumas atau oli yang membuatnya bisa membuka dan menutup dengan mulus tanpa suara berderit yang mengilu. Namun, seiring berjalannya waktu dan pemakaian yang terus-menerus, oli pelumas itu bisa mengering atau habis, dan besi engsel itu mulai berkarat serta permukaannya menjadi kasar dan bergerigi tajam. Ketika pintu dipaksa dibuka tutup, besi yang kasar itu akan saling bergesekan keras, menimbulkan bunyi krek-krek yang ngilu dan serbuk-serbuk karat yang rontok menyakitkan. Begitu juga dengan lutut kita. Cairan sinovial atau pelumas alami sendi mulai berkurang seiring usia, dan tulang rawan yang mulus menjadi kasar. Sehingga setiap gerakan adalah siksaan gesekan tulang bertemu tulang yang menyakitkan. Lantas, apa saja sebenarnya kebiasaan sehari-hari yang mempercepat keringnya oli di lutut kita dan memicu peradangan hebat tanpa kita sadari selama bertahun-tahun ini? Poin bahaya yang pertama dan paling sering dilakukan adalah konsumsi gula dan karbohidrat olahan yang berlebihan, seperti nasi putih hangat yang banyak, roti manis, dan teh manis kental setiap pagi. Gula yang tinggi di dalam darah akan memicu proses glikasi, yaitu proses di mana gula menempel pada protein tulang rawan dan membuatnya menjadi kaku serta rapuh, mudah retak saat terbebani berat badan. Saya teringat pada Bapak Slamet, pasien saya yang sangat gemar makan kue-kue basah manis setiap pagi dan sore sebagai teman minum kopi susunya. Beliau tidak menyadari bahwa kebiasaan manisnya itu justru menjadi bahan bakar bagi peradangan di lututnya, membuat bengkak semakin besar dan nyeri semakin tajam menusuk. Ketika beliau mulai mengurangi gula secara drastis dan menggantinya dengan air putih, peradangan di lututnya mereda dengan sendirinya secara bertahap, membuktikan bahwa gula adalah musuh utama bagi kesehatan sendi yang sering diabaikan. Bahaya kedua yang sering luput dari perhatian kita adalah kurangnya asupan lemak sehat, seperti omega-3, dan justru terlalu banyak mengonsumsi lemak jahat dari gorengan yang dimasak dengan minyak jelantah. Lemak sehat dibutuhkan tubuh untuk memproduksi cairan pelumas sendi yang berkualitas dan licin. Sedangkan lemak jahat dari minyak goreng bekas justru menyumbat pembuluh darah halus yang memberi makan tulang rawan. Banyak lansia yang takut makan lemak sama sekali karena takut kolesterol. Padahal tubuh butuh lemak baik dari ikan, alpukat, atau minyak zaitun untuk melumasi sendi agar tidak kering. Poin bahaya yang ketiga adalah kebiasaan duduk diam terlalu lama
atau gaya hidup sedenter karena takut sakit jika dipakai bergerak atau berjalan. Padahal, tulang rawan lutut itu organ yang unik. Dia tidak punya pembuluh darah sendiri yang mengalirkan makanan. Dia mendapatkan nutrisi dari cairan sendi yang dipompa masuk saat kita bergerak aktif. Jadi, jika Bapak dan Ibu hanya duduk diam seharian di depan TV, lutut justru akan kelaparan nutrisi dan semakin cepat rusak serta kaku. Ibarat mesin mobil yang rusak karena jarang dipanaskan dan dipakai. Bahaya keempat yang juga sangat krusial adalah membawa beban berat berlebihan, baik itu beban barang belanjaan maupun beban berat badan sendiri yang berlebih atau obesitas. Setiap 1 kilogram berat badan kita akan memberikan tekanan sebesar 4 kilogram pada lutut saat kita berjalan, dan bertambah berkali-kali lipat saat kita naik tangga atau bangkit dari duduk. Jadi, menjaga berat badan ideal adalah salah satu cara terbaik dan termurah untuk menyayangi lutut dan memperpanjang usia pakainya agar bisa dipakai sholat lebih lama. Selain beban berat dan gula, ada satu lagi musuh tersembunyi yang sering tidak disadari oleh para lansia, yaitu kurang minum air putih yang menyebabkan dehidrasi kronis tingkat sel. Cairan pelumas sendi atau cairan sinovial, itu komponen utamanya adalah air. Jadi, jika tubuh Bapak dan Ibu kekurangan cairan, maka tubuh akan menyedot air dari mana saja, termasuk dari sendi, untuk bertahan hidup. Akibatnya, bantalan sendi menjadi kempes dan kering, seperti spons yang diperas habis, membuat gesekan antar tulang semakin menyakitkan. Jadi, pastikan Bapak dan Ibu selalu membawa botol minum. Setelah kita menyadari betapa banyaknya bahaya yang mengintai dari kebiasaan kita sehari-hari, kabar gembiranya adalah alam telah menyediakan solusi pelumas alami yang luar biasa ampuh dan murah. Solusi ini adalah kombinasi dua bahan dapur yang sangat sederhana, mudah didapat di pasar tradisional, dan rasanya segar, yaitu kunyit dan asam jawa. Kedua bahan ini memiliki kekuatan sinergis untuk meredakan peradangan, merangsang produksi kolagen, dan melumasi kembali sendi yang kering kerontang, tanpa efek samping berbahaya. Bahan utama kita adalah kunyit, rimpang berwarna oranye, yang mengandung senyawa kurkumin, zat anti-inflamasi alami yang kekuatannya setara dengan obat radang paten, seperti ibuprofen atau diclofenac. Kurkumin bekerja dengan cara memblokir enzim yang menyebabkan pembengkakan dan rasa sakit di persendian, sehingga lutut yang tadinya panas dan bengkak bisa menjadi adem dan kempes. Selain itu, kunyit juga memiliki sifat antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tulang rawan dari kerusakan lebih lanjut akibat radikal bebas. Bahan kedua adalah asam jawa. Buah polong yang rasanya masam segar ini ternyata kaya akan vitamin C, kalium, dan magnesium yang sangat penting untuk kesehatan tulang dan otot. Asam jawa membantu melarutkan endapan kapur yang tidak pada tempatnya dan membuang racun-racun sisa metabolisme yang menumpuk di sekitar sendi. Vitamin C dalam asam jawa juga berperan penting dalam pembentukan kolagen, protein utama yang menyusun jaringan ikat dan bantalan sendi, agar tetap kenyal dan elastis. Kombinasi kunyit dan asam jawa ini sudah dikenal sejak zaman nenek moyang kita sebagai jamu. Kunyit asam yang dipercaya untuk melancarkan haid dan menyegarkan badan. Namun, khasiatnya untuk nyeri sendi seringkali terlupakan. Padahal, ini adalah resep emas yang sangat efektif. Rasa asam dari asam jawa juga membantu meningkatkan penyerapan kurkumin dalam tubuh, sehingga khasiat kunyit bisa bekerja lebih maksimal dibandingkan jika dikonsumsi sendirian. Lantas, bagaimana cara meracik kedua bahan ajaib ini agar menjadi ramuan yang efektif, lezat, dan higienis untuk dikonsumsi setiap hari oleh lansia? Langkah pertama, siapkan 3 ruas ibu jari kunyit segar atau biang kunyit. Pilih yang warnanya oranye pekat karena kandungan kurkuminnya lebih tinggi. Cuci bersih kunyit tersebut dari tanah yang menempel. Tidak perlu dikupas habis kulitnya. Cukup disikat bersih. Lalu iris tipis-tipis atau parut kasar agar sarinya keluar maksimal. Langkah kedua, siapkan 1 sendok makan asam jawa tanpa biji. Larutkan dengan sedikit air hangat
sambil diremas-remas agar sari asamnya keluar semua. Masukkan irisan kunyit dan air asam jawa ke dalam panci, tambahkan 3 gelas air bersih atau sekitar 600 ml. Rebus dengan api sedang sampai mendidih. Lalu kecilkan api dan biarkan mendidih perlahan simmering selama kurang lebih 10-15 menit. Proses perebusan perlahan ini sangat penting untuk mengekstraksi zat aktif kurkumin dan vitamin dari bahan-bahannya tanpa merusaknya karena panas berlebih. Setelah air menyusut menjadi kira-kira 2 gelas dan warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan yang cantik, matikan api. Saring air rebusan tersebut ke dalam gelas atau botol kaca bersih. Buang ampas kunyit dan asam jawanya, karena sarinya sudah kita ambil semua. Langkah ketiga, dan ini adalah rahasianya. Tambahkan sedikit garam Himalaya atau garam laut seujung sendok teh, dan pemanis alami seperti gula aren atau madu murni secukupnya. Garam berfungsi untuk menyeimbangkan elektrolit dan menambah rasa gurih. Sedangkan gula aren memberikan energi instan yang aman. Jangan gunakan gula pasir putih, karena itu akan memicu peradangan kembali. Gunakanlah pemanis alami dengan bijak dan tidak berlebihan. Saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk meminum ramuan jamu sendi ini 2 kali sehari. 1 gelas di pagi hari sebelum sarapan, dan 1 gelas di sore hari saat santai. Minumlah dalam keadaan hangat atau suhu ruang. Rasakan sensasi segar asam manis yang mengalir di tenggorokan dan menyegarkan tubuh seketika. Konsistensi adalah kunci. Lakukan ini selama minimal 5 hari berturut-turut untuk merasakan perubahan awal dan lanjutkan hingga nyeri benar-benar hilang. Banyak pasien saya yang awalnya ragu dan bertanya, "Dok, apa tidak sakit perut minum kunyit asam setiap hari? Kan asam rasanya?" Salah satunya adalah Ibu Fatimah yang tadi saya ceritakan. Beliau memiliki riwayat mah ringan dan takut asam jawa akan memicu sakit lambungnya. Saya sarankan beliau untuk meminumnya setelah makan atau perut terisi, dan ternyata aman-aman saja. Bahkan pencernaannya menjadi lebih lancar dan nafsu makan membaik. Keajaiban terjadi pada hari kelima. Saat Ibu Fatimah bangun tidur di pagi hari, beliau merasakan lututnya jauh lebih ringan dan tidak kaku saat ditekuk untuk duduk. Bengkak yang biasanya terlihat jelas di lutut kanan beliau sudah mulai kempes, dan rasa panas di dalamnya sudah berganti menjadi rasa sejuk dan nyaman. Beliau mencoba melakukan gerakan ruku dan sujud di atas kasur, dan betapa bahagianya hati beliau karena bisa melakukannya tanpa rasa nyeri yang menyengat seperti biasanya. Selain menyehatkan sendi lutut, rutin meminum jamu kunyit asam ini juga memberikan bonus manfaat kesehatan lain yang luar biasa bagi tubuh lansia. Manfaat pertama adalah melancarkan pencernaan dan mengatasi perut kembung atau begah yang sering dialami lansia karena fungsi lambung yang menurun. Kunyit bekerja melapisi dinding lambung dan merangsang pengeluaran empedu untuk mencerna lemak, sehingga perut terasa lebih enteng dan nyaman setelah makan. Manfaat kedua adalah menurunkan kolesterol jahat dan trigliserida dalam darah. Karena kurkumin membantu metabolisme lemak di hati agar tidak menumpuk di pembuluh darah. Manfaat ketiga adalah meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas. Berkat kandungan vitamin C yang tinggi dari asam jawa dan antioksidan dari kunyit, Bapak dan Ibu tidak akan mudah tertular flu, batuk, atau demam di musim pancaroba yang tidak menentu. Manfaat keempat adalah menyegarkan badan dan menghilangkan bau badan yang kurang sedap, yang sering menjadi masalah sensitif bagi sebagian lansia. Kunyit asam bersifat detoksifikasi yang membersihkan darah kotor dan keringat, sehingga tubuh terasa lebih segar dan wangi alami dari dalam. Manfaat kelima adalah membantu menurunkan berat badan secara alami. Karena asam jawa menghambat penimbunan lemak dan kunyit, meningkatkan pembakaran kalori tubuh. Namun, sebagai dokter yang bertanggung jawab, saya juga harus menyampaikan beberapa tanda peringatan dan kehati-hatian agar Bapak dan Ibu tetap aman dalam mengonsumsi herbal ini. Peringatan pertama, bagi ibu hamil muda, meskipun target audiens kita lansia, mungkin ada anak atau cucu yang menonton. Sebaiknya hindari konsumsi kunyit asam berlebihan karena bisa memicu kontraksi rahim. Untuk lansia, ini aman, asalkan tidak berlebihan dosisnya. Peringatan kedua, bagi penderita batu empedu
yang ukurannya sudah besar. Hati-hati dengan konsumsi kunyit, karena kunyit merangsang kontraksi kandung empedu yang bisa menyebabkan nyeri kolik. Sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter jika Bapak dan Ibu memiliki riwayat batu empedu. Peringatan ketiga, jika Bapak dan Ibu sedang mengonsumsi obat pengencer darah dari dokter jantung, beri jeda waktu atau konsultasikan dosisnya, karena kunyit juga memiliki efek mengencerkan darah alami. Peringatan keempat, jangan minum jamu kunyit asam ini dalam keadaan perut kosong melompong jika Bapak dan Ibu memiliki MAH akut atau GERD yang parah. Selalu dahului dengan makan biskuit atau nasi sedikit agar lambung siap menerima asam. Dan pastikan asam Jawa yang digunakan adalah asam Jawa matang yang berwarna coklat tua, bukan asam muda yang sangat masam dan tajam di lambung. Selain meminum ramuan ini, ada satu tips tambahan yang sangat ampuh yang saya ajarkan kepada pasien saya untuk mengurangi nyeri sesaat sebelum sholat. Cobalah untuk mengompres lutut Bapak dan Ibu dengan handuk kecil yang direndam air hangat dicampur garam selama 10 menit sebelum berwudu. Hawa hangat ini akan melebarkan pembuluh darah dan melenturkan otot-otot kaku di sekitar lutut, sehingga saat lutut ditekuk, rasanya akan jauh lebih nyaman dan tidak kaget. Dukungan keluarga juga sangat penting dalam proses penyembuhan ini. Mintalah anak atau cucu untuk membantu merebuskan jamu ini jika Bapak dan Ibu merasa lelah di dapur. Jadikan momen minum jamu ini sebagai waktu santai bersama keluarga di sore hari, sambil bercerita dan tertawa. Hati yang gembira adalah obat yang paling manjur yang akan meningkatkan efek penyembuhan dari ramuan herbal yang Bapak dan Ibu minum dengan penuh harapan. Satu hal lagi yang perlu saya tekankan dengan lembut adalah tentang kesabaran dalam menjalani pengobatan alami ini. Karena kita sedang memperbaiki jaringan rusak secara bertahap. Jangan samakan ramuan ini dengan obat warung yang diminum sekarang, langsung hilang sakitnya. Tapi besok, kambuh lagi lebih parah karena efek sampingnya. Ini adalah proses menambal jalan yang berlubang dan melumasi engsel yang kering. Tentu butuh waktu dan ketelatenan. Jadi nikmatilah prosesnya dengan hati yang sabar dan tawakal. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh manfaat ini, saya ingin merangkum pesan kunci yang harus tertanam kuat di hati Bapak dan Ibu sekalian. Pengapuran tulang lutut bukanlah akhir dari segalanya, dan sholat duduk bukanlah satu-satunya pilihan seumur hidup jika kita mau berusaha dan berdoa. Ramuan kunyit asam adalah ikhtiar alami yang murah, namun dahsyat khasiatnya. Warisan leluhur yang patut kita lestarikan dan manfaatkan sebaik-baiknya. Pilihan sepenuhnya ada di tangan Bapak dan Ibu hari ini. Apakah ingin terus menahan nyeri dalam diam dan membiarkan lutut semakin kaku, atau mulai merebus kunyit asam demi sujud yang sempurna? Saya sangat berharap Bapak dan Ibu memilih jalan kesembuhan, agar bisa kembali merasakan nikmatnya kening menyentuh sajadah dalam sujud yang panjang dan khusyuk. Satu gelas kunyit asam hari ini bisa menjadi kunci pintu gerbang menuju ibadah yang lebih nikmat dan diterima Allah. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan aksi nyata sekarang juga. Bagikan video ini ke grup WhatsApp pengajian, grup keluarga, atau tetangga masjid yang sering mengeluh sakit lutut. Jangan biarkan ilmu sederhana namun berharga ini berhenti di Bapak dan Ibu saja. Karena satu kali klik tombol share dari Bapak dan Ibu, bisa jadi adalah jawaban doa bagi jamaah lain yang sedang menangis. Mari kita menjadi perpanjangan tangan kebaikan untuk menebar manfaat bagi sesama umat. Sekali lagi saya ingatkan dengan tulus dan rendah hati, bagi yang belum menekan tombol subscribe, tolong luangkan waktu 1 detik saja untuk menekannya sekarang juga. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu tidak hanya mendukung channel ini untuk terus berkembang, tetapi juga memastikan diri tidak akan ketinggalan informasi kesehatan vital lainnya yang akan saya bagikan. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya, agar Bapak dan Ibu menjadi orang pertama yang tahu rahasia kesehatan berikutnya dari saya. Pada video selanjutnya, insya Allah saya akan membahas tentang cara mengatasi mata yang mulai kabur dan berlemak tanpa operasi mahal, hanya dengan buah yang sering kita buang bijinya. Topik yang sangat penting dan pasti banyak ditunggu-tunggu oleh para lansia yang penglihatannya mulai buram. Jadi pastikan
Bapak dan Ibu sudah berlangganan. Agar tidak ketinggalan informasinya, saya, Dr. Irfan Ali, selalu berdoa agar setiap Bapak dan Ibu yang menonton video ini diberikan kesembuhan, kekuatan, dan lutut yang kuat untuk bersujud kepadanya. Terima kasih yang tak terhingga atas perhatian, kepercayaan, dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk mendengarkan celoteh saya di channel kebanggaan kita. Sobat sehat penyakit dalam, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ladang amal, jariah, dan jalan kesembuhan, serta pencerahan bagi kita semua. Akhir kata, jaga lututmu, nikmati sujudmu, dan raihlah kebahagiaan dunia akhirat dengan tubuh yang sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat luar biasa.